بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tentang muhasabah, karena memang momen akhir dan awal tahun itu momen yang sangat diingat oleh umumnya orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Ma'mur, para imam, kemudian seluruh pengurus-pengurusnya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati pengurus daripada PPC, dan spesial kepada pimpinan kampung karena memang baru dilantik. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menebarkan banyak kebaikan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat-nikmat pemberiannya untuk dapat melakukan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Dan tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan pembahasan tentang muhasabah. Karena memang momen akhir dan awal tahun itu momen yang sangat diingat oleh umumnya orang-orang. Walaupun kita ketahui bahwasanya akhir tahun ini bukan akhir tahun Islam, tapi yang paling banyak diingat adalah momen ya tahun Masehi ini. Tapi kita ambil pelajaran daripada pergantian waktu ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara zahir memang tahun bertambah. 2023 hari ini, besok 2024. Usia kita dari 20, 21 dan seterusnya meningkat secara zahir. Tapi hakikat makna di balik bertambahnya tahun tersebut, hakikatnya adalah jatah kehidupan kita semakin singkat. Jatah kita untuk hidup semakin pendek, dan waktu kematian semakin mendekat. Yang kita rayakan, yang kebanyakan orang-orang merayakan selamat, 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 selamat,
selain daripada bersyukur atas pemberian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada tahun-tahun sebelumnya, harus diingat bahwasanya yang paling penting untuk betul-betul kita ingat, jarak kematian kita semakin dekat. Baginda Rasulullah SAW ketika diturunkan kepada beliau surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, maka apa yang terjadi? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in umumnya bergembira karena pertolongan yang dinanti-nantikan, kemenangan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu datang. Mereka merasakan berbagai macam rasa sakit ketika periode awal-awal Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Banyak betul ujian kami, kapan datang pertolongan Allah? Maka Rasulullah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, tenang, pertolongan Allah itu dekat. Kullu atin qarib, segala sesuatu yang pasti datangnya itu dikatakan dekat. Maka itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan? Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu bagi mereka yang senantiasa taat kepada Allah itu dekat, pasti datangnya. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, maka semua orang bergembira. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan, para veteran perang Badar itu berkumpul merayakan kegembiraan daripada surat yang baru saja diturunkan kepada baginda Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Ada yang mengetahui makna di balik surat yang baru saja diturunkan kepada Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menangis. Maka ketika Abdullah bin Abbas berjumpa dengan Rasulullah, langsung mengklarifikasi, kenapa menangis? Abdullah bin Abbas menjawab, bukankah ayat ini memberitahukan kepadamu wahai Rasulullah tentang dekatnya ajal? Rasulullah terdiam. Iya betul, ayat ini memberitahukan kepada saya tentang dekatnya. Memberitahukan kepada beliau tentang dekatnya ajal baginda Rasulullah. Maka kita juga ketika melihat pergantian satu tahun dengan tahun lainnya, maka hakikatnya itu memberitahukan kepada kita bahwasanya ajal kita sudah dekat. Apa kata para ulama? Innama anta ayyam, kamu ini cuman kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, apabila sebagian hari itu berlalu, maka sebagian diri kamu itu hilang. Kalau kita dijatah di dunia ini 20.000 tahun, 20.000 hari kita hidup, maka setiap hari yang berlalu, maka hakikatnya apa? Kita semakin dekat dengan kematian. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita senang biasanya bertambah tahun, tapi makna dibalik itu semuanya bahwasanya perjumpaan kita dengan Allah itu semakin dekat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ketika itu datang, kita akan diberitahukan oleh Allah, akan diberitakan tentang apa saja usaha yang pernah kita lakukan. Maka Rasulullah setelah turun surat ini, apa dikatakan oleh istri beliau? Tidaklah Rasulullah itu duduk, berdiri, berjalan, kemudian kembali
kecuali beliau senantiasa mengulang-ulang kalimat yang diperintahkan Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah senantiasa mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu terus diulang Rasulullah. Kenapa? Karena tahu perjumpaan dirinya dengan Allah semakin dekat. Maka kita bertambah tahun, kadang-kadang kita euforianya berlebihan, buat pesta ini, buat ini dan itu, yang mana kita merayakan sesuatu yang sebenarnya harus kita tangisi. Yaitu apa yang kita tangisi? Tentang apa yang pernah kita lakukan di dalam waktu tersebut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini merupakan makhluk agung yang Allah ciptakan. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibatasi oleh yang namanya waktu. Kita manusia ada waktunya. Sehat ada waktunya, sakit ada waktunya, kaya ada waktunya, miskin juga ada waktunya. Semua itu berada di dalam waktu. Bumi ada waktunya. Tadi Imam juga membacakan ketika di ayat pertama, wa kullun ila ajalin musamma. Segala sesuatu itu sudah dijatah waktunya masing-masing. Sudah dijatah. HP kita ada waktunya, kapan dia akan rusak nanti. Bumi ini akan ada waktunya, kapan dia akan hancur. Langit ini yang kokoh yang disebutkan oleh Allah syidada, tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita ini betul-betul dikuasai, dipaksa oleh yang namanya waktu. Enggak ada yang bisa lepas daripada waktu. Dan waktu kalau berjalan enggak bisa mundur. Tidak ada orang yang mampu untuk memberhentikan waktu melainkan pemilik waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu yang berjalan itu ada hisabnya, ada hisabatnya, ada perhitungannya. Bukan waktu berlalu begitu saja, ada perhitungannya. Setiap detik daripada yang kita lalui itu ada perhitungannya dan sangat detail perhitungannya. Allah Maha mengetahui, pengetahuannya khabir, sangat detail dari apa yang pernah kita lakukan. Kalaulah dinampakkan selama setahun perkara yang kita lakukan kemarin, nggak berani kita jumpa orang. Kita terlalu memperhatikan al-zawahir, yang nampak. Kita pakai pakaian bagus, kita pakai peci bagus, tapi hati yang di dalam pakaian ini bagaimana? Ya, yang kita tutupi selama ini ketika dinampakkan nanti itu baru setahun yang lalu. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kita ketahui bahwasanya kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita di antara kita siapa yang terbaik amalannya. Yang banyak susah bukan kita saja, banyak orang yang diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin cek siapa orang yang ketika diberikan kesusahan yang terbaik amalannya. Ada orang-orang yang banyak diberikan kenikmatan, banyak, bukan kita saja diberikan kenikmatan. Tapi Allah ingin cek di antara orang-orang yang diberikan kenikmatan tersebut siapa yang terbaik amalannya. Yang mendapatkan musibah bukan kita saja, ribuan, jutaan orang mendapatkan musibah. Tapi Allah ingin lihat siapa di antara orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut yang terbaik amalannya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari perhitungannya detail dan betul-betul akan dinampakkan, diberitahukan kepada kita tentang apa yang pernah kita lakukan. Maka waktu yang merupakan modal utama yang Allah berikan kepada kita. Ini modal yang dengannya kita berdagang. Ada orang yang ketika diberikan modal rugi banyak dia, karena dia tidak bisa memanfaatkan modal.
Ada orang yang ketika diberikan modal tahu modal ini berharga. Banyak atau sedikitnya modal itu tergantung sama, tidak ada perbedaan. Ada orang yang diberikan modal sedikit, umur hidup di dunia singkat, dia juga akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan modal yang Allah berikan tersebut. Semakin besar modal yang Allah berikan, semakin sempurna hisabatnya, semakin sempurna perhitungannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'dzarallahu ila mri'in akharallahu ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah tidak akan pernah menerima uzur apapun daripada seseorang yang ketika orang tersebut diberikan hidup panjang oleh Allah sampai 60 tahun, kemudian nanti beralasan kenapa belum bisa baca Al-Quran. Oh, saya kurang waktu. Kenapa kamu belum sholat jamaah? Oh, saya kurang waktu. Oh, kenapa kamu belum ini? Oh, saya kurang waktunya. Tidak diterima. Semua alasan-alasan tersebut bagi mereka yang telah diberikan modal besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan modal ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dunia yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dunia ini adalah yang melalaikan, perhiasan, itu melalaikan kita daripada tujuan utama kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan ini jangan sampai kita lalaikan dengan sesuatu yang bukan tujuan. Dalam beberapa ceramah pernah kami sebutkan, jadi sebagaimana anak yang kita sekolahkan, kita berikan motor supaya mudah kuliahnya, kita belikan HP supaya mudah mengakses informasi, kita berikan ruangan khusus untuk belajar supaya dia mudah belajar. Kemudian kita fasilitasi. Rupanya apa yang dilakukan seorang anak ini? Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan motornya, sibuk dengan barang-barang yang kita berikan kepadanya yang hakikatnya adalah untuk memudahkan dirinya belajar. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Allah berikan fasilitas-fasilitas. Allah berikan bumi, ada air, ada makanan, ada minuman, ada udara, ada semuanya. Allah berikan kawan-kawan kita untuk membersamai kita. Tujuannya agar kita betul-betul tahu fasilitas itu untuk mendukung ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Perkara tersebut melalaikan kita daripada tujuan utama. Kita kalau melihat anak segala fasilitas kita berikan untuk menunjang belajarnya, tiba-tiba dia lalai, apa yang kita lakukan? Maka jemaah dirahmati Allah, Allah ingatkan semua fasilitas tersebut Allah berikan, diberikan kemudahan agar kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya sifat manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, telah melalaikan perkara kepada kalian ini daripada tujuan utama kalian diciptakan, at-takatsur, bermegah-megahan, mencari dunia, mencari macam-macam, bermegah-megahan. Ada yang berbangga dengan jabatan, berbangga dengan harta, berbangga dengan keluarga. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab nuzulnya disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu ketika ada dua suku daripada kabilah Arab saling berbangga-bangga. Oh, di suku kami ada si fulan, dia orang paling hebat. Dijawab sama suku lain, di suku kami ada si fulan. Udah disebutkan, di absen semua orang-orang yang hidup yang memiliki keutamaan. Setelah menyebutkan yang hidup, datang ke tempat kuburan, kemudian mengatakan, oh dulu kami di tempat kami ada si fulan. Sama seperti kita banyak berbangga-bangga, kampung kami ada presiden, kampung kalian siapa? Oh kami DPR RI, oh kami ketuanya. Kampung kamu mana? Habis menyebutkan yang hidup-hidup, menyebutkan yang mati. Oh dulu di kampung ini ada si fulan, kampung kalian siapa? Bermegah-megahan. Padahal tujuan diciptakan bukan berbangga dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang, tapi apa amalan yang sudah kita kerjakan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, bukan dengan amalan orang lain, tapi amalan kita, apa yang sudah kita kerjakan. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Kita ini apa yang akan kita dapatkan. Maka jemaah rahmati Allah, Allah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian digiring masuk ke dalam kuburan. Makanya para ulama menyebutkan an-nasu niyam, manusia hakikatnya ketika hidup di dunia ini umumnya tertidur. Fa idza matu intabahu,
ketika mereka meninggal baru tersadar, baru terjaga. Sama seperti kita tertidur mimpi. Dalam mimpi kita dapat jabatan, dalam mimpi kita banyak orang-orang yang mau taat perintah kita, dalam mimpi kita semua fasilitas ada, dalam mimpi kita istri kita Masya Allah luar biasa patuh dan cantiknya, bisa, itu dalam mimpi. Tapi ketika kita terbangun, intabahu, kita tersadar, oh nikmat-nikmat tadi yang kita rasakan dalam mimpi itu ya cuman mimpi, bunga tidur saja. Maka manusia ketika hidup di dunia ini juga sama, punya segala-galanya ketika di dunia, punya jabatan, punya keluarga, punya ini, semuanya punya. Maka ketika meninggal baru tersadar, oh rupanya yang ikut dirinya itu cuman amal. Yatba'ul mayyit salas, yang mengikuti mayit itu 3 perkara, keluarganya ikut, hartanya ikut, amalannya ikut. Tapi ketika selesai dikuburkan, sebaik apapun orang tersebut, seganteng apapun orang tersebut, sekaya apapun orang tersebut, kalau sudah mati nggak ada yang mau tinggal, nggak ada yang mau membersamainya. Istrinya cinta betul sama suaminya, ketika suami mati mau tidur satu tempat tidur dengan mayat, nggak mau. Cuman diingat beberapa hari saja, setelah itu ada yang akan menggantikan. Kalau di dunia, kalau undangan, oh bapak ketua ini nggak bisa, nggak hadir, harus hadir pak, nggak mungkin nih nggak hadir, harus hadir nih, nggak jadi acara kita kalau nggak hadir. Tapi ketika meninggal langsung ada pengganti, langsung ada pengganti. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perkara-perkara yang fasilitas tadi melalaikan kita daripada tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal. Bahkan banyak yang memilih perkara sampingan tadi daripada tujuan utama dia diciptakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, in kana aba'ukum wa abna'ukum, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kemudian keluarga kalian, kerabat kalian, ataupun tijarah, harta yang kalian kumpulkan, atau tijarah perniagaan yang kalian takut kalau perniagaan tersebut merugi, tijaratun takhshawna kasadaha, au masakin, ataupun rumah yang kalian betul-betul ridha dengan rumah tersebut, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasul, lebih kalian cintai daripada jihad, berjuang untuk agama Allah, maka tunggulah waktunya yang nanti di waktu tersebut kalian betul-betul akan mengetahui. Dalam surat At-Takatsur juga, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalian betul-betul akan mengetahui hakikat segala sesuatu, kalian akan betul-betul mengetahui. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal yang Allah berikan kepada kita tersebut manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk ibadah. Tapi kita harus ingat, ibadah tersebut bukan berarti kita menyendiri tidak bergaul dengan orang-orang. Tidak. Ibadah itu kan ada banyak macamnya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Salat ibadah, zikir ibadah, iktikaf ibadah, baca Quran ibadah, betul itu ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain. Berjumpa dengan kawan juga ibadah. Gotong royong diumumkan sama masjid, kampung kita gotong royong. Alah, enggak mau saya ibadah. Gotong royong pun ibadah. Membantu orang lain ibadah, memudahkan orang lain untuk taat ibadah. Semua hal, bahkan mencari nafkah pun ibadah. Jadi jangan hanya mengkhususkan ibadah cuman ketika kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Rasulullah menyebutkan ketika ditanya ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilaih, manusia mana yang paling dicintai Allah dan amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menjawab, orang yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Dan orang yang memberikan banyak manfaat kepada manusia itu bukan orang yang menyendiri, tapi orang yang mampu untuk bersabar daripada keburukan orang-orang demi menebarkan kebaikan. Itu orang yang bisa menebarkan manfaat kepada orang-orang. Kenapa ini paling dicintai oleh Allah? Karena kebaikan itu ada dua jenisnya, ada khairul qasir, ada al khair al mutaaddi.
Ada kebaikan yang kembalinya kepada kita sendiri saja, ada kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang, dan kebaikan yang dirasakan oleh orang banyak ini itulah yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga yaitu kebaikan yang biasa disebarkan kepada orang-orang, yang orang-orang merasakan kebaikan tersebut. Pezina perempuan, gara-gara dia memberikan kebaikan hanya kepada seekor anjing, dirubah kehidupannya. Ada seorang laki-laki yang ketika melihat dahan pohon ada menghalangi jalan orang-orang, disingkirkan, kata Rasulullah, fa'adkhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Banyak betul daripada kebaikan-kebaikan sosial ini yang bisa membawa orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah sebutkan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa membahagiakan seorang muslim, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan membahagiakan seorang muslim itu dengan segala hal bisa. Tidak ada orang yang enggak mampu untuk membahagiakan seorang muslim, ataupun takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesusahan daripada orang muslim. Kalau enggak bisa membahagiakan, kalian bisa mengangkat beban. Kalau memang dua-dua ini enggak sanggup juga kalian kerjakan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Disebutkan oleh Rasulullah amalan-amalan besar, jihad. Kalau enggak mampu, disebutkan lagi yang rendah. Terakhir apa? Wahai Rasulullah, kalau memang saya enggak mampu semuanya, bagaimana? Apa kata Rasulullah? Takuffu syarraka anin nas fa innahu sadaqatun laka li nafsik. Kalau kamu enggak bisa buat baik sama orang, cukup satu saja. Tahan kejahatanmu kepada orang-orang. Jangan buat jahat kepada orang. Itu pun kebaikan dari dirimu untuk dirimu, sedekah darimu untuk dirimu. Kalau enggak mampu memberikan manfaat kepada orang-orang dengan apapun yang kita bisa, senyum bisa memberikan manfaat, apalagi bermacam-macam manfaat. Maka kalau enggak mampu memberikan manfaat, jangan sampai keburukan kita dirasakan orang-orang. Tahan keburukan. Takuffu syarraka anin nas fa innahu sadaqatun laka li nafsik. Sesungguhnya menahan kejahatan kita. Kita enggak, kalau orang baik kita baik, kalau orang jahat kita lebih bisa jahat. Enggak, Rasulullah melarang, la takun imma'atan. Jangan kalian mengikut-ikutan. Bagaimana ikut-ikutan? Kalau orang baik, kami akan baik. Tapi kalau orang berbuat zalim, kami akan menzalimi dia. Enggak. Tapi bagaimana? Apa kata Rasulullah? In ahsanan nas fa ahsinu. Kalau manusia berbuat baik, maka kalian buatlah kebaikan. Apabila mereka berbuat zalim, apabila mereka berbuat jahat, fa ahsinu, maka buatlah baik kepada mereka. Itu baru tanda orang berilmu. Orang berilmu ketika dapat kebaikan, dia tahu membalas kebaikan tersebut. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak bisa bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia enggak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur daripada hal-hal kecil, maka hakikatnya dia enggak bisa bersyukur daripada hal-hal yang besar. Rasulullah bilang, maka orang yang faham, orang yang berilmu, orang yang tahu tuntunan tersebut, kalau ada orang yang berbuat baik, maka dia akan balas kebaikan tersebut. Fakafi'uhu, balaslah kebaikan tersebut. Kalau orang berbuat buruk, tanda orang belajar, yaitu apa? Dia tidak membalas dengan keburukan. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, itu apa? Jauh-jauh sekolah. Orang bilang, bodoh kamu, kita balas lagi, bodoh juga kamu. Kalau cuma membalas apa yang disampaikan, ya nggak perlu sekolah. Ngapain jauh-jauh sekolah? Kalau hanya membalas, mengulang apa yang orang ulang kepada kita. Ketika dia ejek, saya ejek juga. Ketika dia berbuat zalim, saya zalimi juga. Ketika dia ini, jadi fungsi daripada ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, itu fungsinya apa? Kalau memang tidak membuat kita lebih menyempurnakan amalan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di kehidupan ini, itulah ilmu diungkapkan dengan yang namanya amal, senantiasa bisa memberikan kebaikan. Kalau enggak mampu, maka ikut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, jangan buat jahat sama orang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu tersebut dengan ibadah, dan ibadah ini banyak macamnya. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita ini, itu ada hisabatnya sebagaimana kita sebutkan, ada perhitungannya.
akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang anak manusia di hadapan Allah nanti sebelum ditanya kepadanya 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini 2 pertanyaan juga tentang waktu. An umrihi fima afnah. Umurnya tersebut untuk apa dihabiskan? An syababihi fima ablah. Waktu mudanya, khusus waktu muda. Waktu muda ini untuk apa dia dihabiskan? Karena memang waktu muda ini fase di mana kesempurnaan itu ada pada manusia. Itu waktu muda. Makanya ada pepatah mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya kalau berkumpul 3 hal ini tapi tidak digunakan untuk kebaikan, apa 3 hal ini? Waktu muda, punya waktu kosong, punya harta. Kalau 3 ini berkumpul pada seseorang, dia masih muda, fisiknya kuat, bisa melakukan apa yang dia cita-citakan. Beda dengan orang tua, kadang-kadang keinginannya banyak, tapi fisiknya nggak membantu. Fisiknya tidak membantu. Ini waktu muda. Punya waktu kosong pula. Udah punya waktu kosong, punya harta. Kalau 3 ini tidak digunakan untuk kebaikan, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah, maka 3 hal ini merupakan perusak yang sangat besar, merusak daripada seorang anak manusia daripada perusak-perusak yang pernah ada. Tapi kalau 3 ini betul-betul digunakan dengan sebaiknya, maslahah ayyu maslahah, maka akan menjadi kebaikan melebihi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka Rasulullah SAW sangat mengetahui potensi daripada waktu muda ini. Makanya di akhirat nanti akan ditanya, waktu muda kalian untuk apa kalian kerjakan? An umrihi fima afna, an syababihi fima abla. Juga ditanya kepada kita an ilmihi fima amil, ilmu kita apa yang sudah kita kerjakan, kita amalkan daripada ilmu tersebut. Juga ditanya tentang yang keempat, yaitu tentang harta kita. Min aina iktasab wa fima anfaq. Dari mana kita dapat dan untuk apa harta tersebut dihabiskan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga mengingatkan hamba-hambanya yang cerdas itu siapa? Hamba-hamba Allah yang cerdas itu siapa? Al-aqyas. Siapa itu al-aqyas? Man dana nafsahu lil akhirah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar dalam meraih dunia ini, bukan. Yang cerdas itu siapa? Yang cerdas itu adalah mereka yang tahu mempersiapkan untuk kehidupan setelah dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil prestasi di dunia, tidak. Dulu kami pernah ketika ada takrim mutafawikin, yaitu diberikan penghormatan, di anugerah kepada orang-orang yang memiliki nilai-nilai baik dulu di Mesir. Salah satu alma mater kami dari pesantren kumpulin orang-orang yang dapat nilai tinggi. Ketika itu yang nilai tinggi spesial, duduknya beda. Kemudian ada yang mengisi tausiah, salah seorang daripada alma mater senior. Maka beliau ketika itu memberikan tausiah yang betul-betul memukul kita semuanya. Apa kata beliau? Kalian yang dapat nilai-nilai tinggi ini tunggu dulu, dan jangan terlalu senang. Kesuksesan yang kalian dapat baru satu macam kesuksesan daripada kesuksesan yang ada daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Mesir. Ada yang sukses akademik, itu kalian dapat nilai bagus, nilainya bagus, itu kalian. Tapi banyak lagi orang yang sukses daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Ada yang sukses keilmuan, di kampusnya kadang biasa-biasa saja, tapi keilmuannya semua dapat. Quran bukan hanya 4 juz sebagaimana ditentukan oleh kampus, 30 juz dihafal. Kemudian kitab-kitab yang dia baca bukan hanya diktat kuliah, tapi semua keilmuan dia kuasai. Bahkan bukan hanya keilmuan saja, masalah yang lain pun dia kuasai. Itu sukses juga, sukses keilmuan, walaupun di ijazahnya tidak seperti nilai kalian. Ada juga orang yang sukses sosial, kuliahnya lambat selesai, ilmunya biasa-biasa saja, tapi sosialnya luar biasa. Dia punya kawan sana sini, setiap ada yang sakit dia care, datang. Mungkin orang-orang yang sukses di akademik ini nggak pernah peduli tentang orang lain,
Mungkin orang-orang yang sukses ini nggak pernah mau tahu tentang orang lain, tapi dia ini betul-betul care terhadap orang-orang. Apakah dia sukses? Sukses. Kalau orang yang nilai-nilai tinggi sakit nggak ada yang jenguk, karena mungkin nggak bersosial. Tapi ketika orang ini yang bersosial ini sakit, semua orang datang jenguk dia, semua orang memberikan motivasi kepada dia. Ini sukses. Kalau dia duduk, semua orang datang kepada dia. Tapi kalau orang yang akademik tapi nggak memperhatikan sosial, dia duduk sendiri, dia nggak ada yang mau datang kepada dia. Ini sukses juga, sukses sosial. Ada sukses keuangan, kuliahnya bisa-bisa biasa saja, kemudian kawannya biasa-biasa saja, keilmuannya biasa-biasa saja, tapi dia punya ekonomi. Bahkan dia bisa berbagi dengan orang-orang yang menuntut ilmu yang lain yang kurang dalam hal ekonomi. Bahkan dibantu mereka, dibantu, sehingga orang tersebut sukses. Salah satunya apa? Sebab bantuan ekonomi daripada orang yang sukses keuangan ini. Ini sukses keuangan. Orang-orang yang dapat ijazah, yang mencari ijazah pun ujung-ujungnya cari uang juga, ujung-ujungnya itu. Tapi dia udah sukses keuangan, walaupun kuliahnya kadang-kadang nggak lancar ataupun nggak selesai. Sukses. Ada yang terakhir sukses keluarga, yaitu ada orang-orang yang kuliahnya lama selesainya, keuangannya biasa-biasa saja, sosialnya biasa-biasa saja, tapi keluarganya sukses. Anaknya soleh-soleha, istrinya betul-betul taat, baik, soleha. Itu kalau udah ada surga di rumah, ngapain cari surga tempat lain? Ada orang banyak harta, banyak kawan, banyak ilmu, tapi ketika masuk rumah hawa neraka keluar. Ada. Semuanya lengkap, orang-orang mengagung-agungkan orang tersebut karena di luar biasa, tapi ketika masuk rumah, Masya Allah. Ini sukses juga. Apa kata beliau di akhir? 5 ini sukses mahasiswa, tapi itu di dunia. Di dunia. Kalau tidak diniatkan untuk perkara akhirat, maka selesai, tamat. Ketika meninggal, sadaqallahul adzim, nggak ada lagi. Tapi ketika semua ini dicapai dengan tujuan juga akhirat, dia nuntut ilmu, tujuannya juga akhirat. Dia mencapai akademik yang bagus, tujuannya juga akhirat, bisa membahagiakan orang tua, bisa menjadi contoh bagi yang lain, tujuannya kebaikan. Dia mencari keuangan, tujuannya juga kebaikan, bisa membantu orang lain, bisa berbagi. Dia bersosial, tujuannya juga kebaikan. Dia berkeluarga, tujuannya kebaikan. Maka 5 ini akan kekal kesuksesannya sampai hari kiamat. Bukan sampai kiamat, setelah kiamat pun akan sukses. Ini khalidina fiha, betul-betul sukses betul. Kenapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Karena mereka yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ini betul-betul orang yang sukses. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup enggak terulang. Cuman sekali saja. Cuman sekali kesempatan ini. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal. Enggak perlu melakukan amal-amal berat dulu, yang ringan-ringan, yang di depan mata dulu. Jangan menunda untuk nanti saya akan melakukan ini nanti. Enggak, yang di depan mata apa yang bisa dikerjakan, itu dulu yang harus kita kerjakan. Karena untuk istiqamah dengan sebuah amalan bukan dilakukan dengan amalan-amalan besar, tapi dengan amalan-amalan kecil dulu. Kalau yang kecil bisa diistiqamahkan, Allah buka jalan untuk bisa istiqamah dengan amal besar. Jangan niatnya belum pernah sholat 5 waktu misalnya, saya akan sholat 5 waktu di Masjid Raya Baitur Rahman setiap hari. Itu berat. Maka yang belum pernah, sadar dulu harus mendirikan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Orang-orang yang sudah mendirikan sholat pingin naik kelas, yaitu apa? Saya harus cari tempat jamaah ini di mana. Udah cari tempat jamaah, azan dikumandangkan di mana? Itu berusaha terus untuk menjadi yang terbaik. Tapi istiqamah, yang diperintahkan istiqamah untuk melakukan amalan-amalan, bukan mencari amalan besar mana yang bisa dikerjakan. Istiqamah. Rasulullah yang mengajarkan perkara tersebut. Jadi walan yushaddad din illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksa dirinya betul-betul berat, sebenarnya dia belum mampu untuk melakukan suatu amalan, kecuali dia akan kalah dengan cita-cita yang dia punya tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah, hari ini kita hidup, maka maksimalkan hari ini untuk ketaatan. Besok maksimalkan untuk ketaatan lagi, besoknya lagi maksimalkan ketaatan lagi. Maka kita nggak perlu khawatir dengan akhir daripada apa yang kita dapatkan kalau setiap harinya kita memaksimalkan.
Makanya salah satu larangan daripada Rasulullah yaitu apa? Tulul amal, terlalu jauh bercita-cita tanpa ada actionnya, tanpa ada prakteknya. Oh saya pingin ini, pingin ini, pingin ini. Hari ini apa yang sudah kamu kerjakan? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Terakhir, jangan sampai ketika waktu yang sudah dijatah oleh Allah kepada kita ini diambil. Ketika udah diambil, maka apa cita-cita manusia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sebentar. Dalam surat Al-Fajr juga disebutkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka yang sudah meninggal itu berharap betul. Kalau diberikan kesempatan untuk bangun sebentar, bukan harta mereka cari, bukan perkara-perkara lain mereka cari. Mereka akan berusaha menjadi hamba Allah yang benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang soleh. Itu kalau mereka diberikan kesempatan untuk bangun kembali daripada tempat peristirahatan mereka sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya melakukan amalan-amalan yang bisa saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat itu juga, yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Manusia ingat-ingat, tapi sesungguhnya penyesalannya di hari tersebut itu tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun. Maka sebelum datang penyesalan tersebut, maka manfaatkan. Enggak lama loh kita beribadah kepada Allah, sampai mati saja. Kalau besok kita sudah meninggal, selesai. Cuman hari ini saja kita beribadah. Oh, kalau minggu depan kita dipanggil sama Allah, berarti 1 minggu saja kita beribadah. Kalau kita dipanggil tahun depan, berarti cuma 1 tahun saja kita beribadah. Enggak lama. Paling lama berapa tahun dari usia balik? 60 tahun. Paling lama. Tapi ganjaran yang didapat, khalidina fiha, kekal dalam ganjaran daripada usaha yang kita dapatkan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau agak terganggu dalam ceramah hari ini. Saya mohon maaf. Kita sama-sama kosong kembali. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Oman Al-Ma'mur tentunya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa hari ini mendapat jatah untuk ikut bersama-sama jamaah BBC. Yang jamaah ini memang sudah sangat akrab dengan masyarakat dan sudah diikuti oleh banyak orang. Mudah-mudahan gerakan ini akan menjadi momen dalam rangka membudayakan salat berjamaah di kota Banda Aceh khususnya, bahkan untuk daerah-daerah lain. Hanya saja kita berharap supaya jamaah yang belum ikut bisa meramaikan, apalagi tempatnya sudah digilir dari berbagai daerah. Dan kepada pengurus yang mengurus BBC ini diberi kesehatan, kekuatan bisa melanjutkan, apalagi dengan ada sebuah program bantuan rumah duafa. Bantuan rumah duafa ini sangat penting, bahkan harus menjadi momentum penting jamaah BBC ini adalah bisa melahirkan beberapa bulan 1 rumah duafa yang diperuntukkan kepada orang yang dianggap sangat memerlukannya. Terima kasih. Assalamualaikum والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sekali, kita sangat berbahagia mendapatkan jamaah yang sungguh luar biasa, semoga hari semakin banyak dan kita banyak dapat berkah insyaallah dan banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak kawan. Ini sebuah berkah yang Allah berikan kita bersama. Dan dalam setiap kesempatan yang ada kita selalu mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, di mana tidak hanya ilmu yang dapat, juga ada silaturahmi yang luar biasa. Dan selama ini kita sering mengikuti kegiatan BBC ini. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita belum pernah dapat, sebenarnya didapat di forum ini, dan kita berharap ke depan jemaah semakin banyak dan semakin bertambah dan cakupan semakin luas, mudah-mudahan semakin banyak berkah yang Allah SWT. Alhamdulillah, salam kepada BBC Pulau Bersebut yang pertama di Kota Banda Aceh. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة